Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pare-pare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang berhasil kami rangkum dalam Apa Kabar Pare-Pare untuk edisi hari ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usatun Hasan. Berikut Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, 20 finalis Duta Pariwisata mengikuti pembekalan. Pembekalan dilakukan agar para finalis bisa lebih memahami dan mendalami tentang kepariwisataan serta mengerti tugas Duta Pariwisata ke depan. Sebanyak 20 finalis Duta Pariwisata Kota Parepare mengikuti pembekalan yang dilaksanakan di Hotel Satria Wisata pada Senin 18 Oktober 2021. Pembekalan ini menghadirkan pemateri dari Akademisi Pariwisata dan dari Asosiasi Duta Wisata Indonesia yang membahas tentang ilmu kepariwisataan dan peran Asosiasi Duta Wisata Indonesia. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Parepare, Amarun Agung Hamka mengatakan, pembekalan dilakukan agar para finalis bisa lebih memahami dan mendalami tentang kepariwisataan serta mengerti tugas Duta Pariwisata. Jadi saat ini kami dalam proses pemilihan Duta Pariwisata, namun dalam proses tersebut kami juga memberikan pembekalan bagi para finalis Duta Pariwisata agar mereka bisa lebih mendalami, memahami tentang kepariwisataan dan juga tugas-tugas mereka setelah selesai melalui grand final ini. Tidak hanya dibekali mengenai materi kepariwisataan, namun 20 finalis ini juga nantinya akan mengikuti pembekalan catwalk guna menunjang performance para finalis, khususnya pada malam puncak pemilihan Duta Pariwisata Kota Parepare tahun 2021. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pelaku begal yang kerap kali beraksi di Kota Parepare akhirnya diringkus kepolisian Resort Parepare. Pelaku diringkus polisi usai melakukan aksinya di lokasi yang sama. Inilah video amatir milik warga saat mengejar salah satu pelaku pembegalan di Jalan Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sadisnya, pelaku pembegalan ini tidak segan-segan melukai korbannya saat beraksi hingga membuat warga resah. Kini para pelaku begal diringkus kepolisian Resort Parepare. Salah satu pelaku berinisial K, umur 36 tahun, warga Kabupaten Enrekang ini diringkus polisi usai melakukan aksi begal di lokasi yang sama, yakni di Jalan Mati Rotasi, Kecamatan Bacokiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku tidak segan-segan melakukan pencurian dengan kekerasan hingga melukai tangan korban dengan senjata tajam. Untuk hasil pemeriksaan sendiri, tersangka atas nama K ini melakukan pencurian di Jalan Mati Rotasi sebanyak 2 kali. Untuk penyelidikan selanjutnya, apakah nanti akan ada perkembangan tersangka tambahan atau TKP lainnya nanti dari hasil penyelidikan. Ada informasi di tersangka ini melukai korbannya? Untuk dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka melakukan pengancaman dengan parang. Dan sempat melukai korban, Pak? Untuk melukai korban, luka-luka. Ada satu korban. Untuk kedua tersangka kita kenakan dengan pasal 365, di mana ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sementara pelaku lainnya berinisial AP, warga Kota Parepare, juga diamankan kepolisian dengan kasus yang sama dengan TKP yang berbeda, yakni di Jalan Gelora Mandiri, Kecamatan Bacokiki, Kota Parepare. Namun, rekan pelaku AP kini masih dalam pengejaran polisi. Kini kedua pelaku diamankan di ruang tahanan Polres Parepare dengan barang bukti, senjata tajam jenis parang, 2 buah handphone, kendaraan roda 2 milik pelaku inisial K, dan kendaraan roda 4 milik pelaku inisial AP yang digunakan kedua pelaku saat menjalankan aksinya. Kedua pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, santri Raudatul Atfal Ma'arif NU mengikuti ujian tahfiz. Satu persatu santri Istana Tahfizul Quran Nahdlatul Ulama ini menjalani ujian menghafal juz 1 bahkan hingga juz 2 sebelum nantinya mengikuti wisuda santri. Sebanyak 14 santri dan santriwati Raudatul Atfal Ma'arif NU mengikuti ujian tahfiz.
Ujian tersebut merupakan rangkaian dari wisuda santri yang bakal dilaksanakan di Lagota pada Rabu 20 Oktober 2021 besok. Satu persatu santri Istana Tahfizul Quran 3 NU ini menjalani ujian menghafal juz 1 bahkan juz 2 di depan para pembina. Ketua Fatayat NU Parepare Maria mengatakan, hingga saat ini pihaknya membina sebanyak 66 santri dan santriwati. Sehari-harinya mereka diajarkan mengaji, bacaan Quran, dan menyetor hafalan Quran sejak 6 bulan terakhir sejak berdirinya RA Ma'arif yang juga Istana Tahfizul Quran binaan Fatayat Nahdlatul Ulama ini. Ia pun menargetkan para santri mampu hafiz Quran 30 juz dalam jangka waktu 2 tahun. 66 santri siang. Sebenarnya kami buka juga kelas malam, itu sudah ada santri 30 santri di kelas malam karena sudah full di kelas siang. Harapannya semoga ke depannya anak-anak hafiz apa yang dicita-citakan menjadi hafiz Quran bisa menjadi hafiz Quran 30 juz ya dalam jangka waktu 2 tahun. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, belasan remaja di Kota Parepare terjaring razia operasi balapan liar yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Parepare Minggu dini hari. Untuk memberikan efek jera atas aksi balapan liar, para remaja ini dihukum push up hingga jalan jongkok. Belasan pemuda dihukum push up dan jalan jongkok. Hukuman ini diberikan personil Satlantas Polres Parepare kepada belasan remaja yang terjaring aksi balapan liar di Kota Parepare. Selain hukuman push up dan jalan jongkok, kendaraan para remaja ini pun disita petugas selama sebulan. Operasi dilakukan karena maraknya aksi balapan liar di sejumlah ruas jalan di Kota Parepare yang membuat resah warga. Dini hari ini, kendaraan roda 2 yang kami amankan ada 16 unit. Kemudian rata-rata yang pengendaranya ini anak-anak di bawah umur. Jadi kami berikan tilang semua, tilang, dan insya Allah nanti tanggal 19 November baru disidang. Saya berikan waktu 1 bulan supaya ini ada efek jerahnya untuk anak-anak kita. Kemudian nanti kalau sudah ikuti sidang, kami harapkan orang tuanya untuk hadir supaya bisa lebih memberikan pengawasan dan teguran kepada anaknya apabila jam-jam sampai jam 1, jam 2 tengah malam anaknya masih keluyuran di luar begitu. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, fraksi DPRD Kota Parepare sepakat dalam membahas Ranperda perubahan kedua atas Perda nomor 4 tahun 2012 tentang restribusi perizinan tertentu. 6 fraksi yang ada di DPRD Kota Parepare sepakat untuk menerima dan membahas lebih lanjut disertai dengan saran serta masukan terhadap Ranperda Kota Parepare tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu. Sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare di ruang rapat paripurna DPRD pada Selasa 18 Oktober 2021. Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Adapun juru bicara fraksi dari 6 fraksi yang ada diawali dengan fraksi Golongan Karya dengan juru bicaranya Haja Indria Sari Husni Eskom. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berdasarkan pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi digolongkan menjadi 3 golongan, salah satunya retribusi perizinan tertentu. Merujuk pasal 1 angka 68 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam. Haja Asmawati Zainuddin dari fraksi Nasdem bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan anggaran yang bukan hanya berasal dari bantuan pemerintah pusat, akan tetapi
perlunya pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah tertentu dengan inovasi dan improvisasi dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi rakyat. Bahan objek retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber untuk mendapatkan dan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah. Sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari fraksi Persatuan Bintang Demokrasi dengan juru bicaranya Haji Sudirman Tansi SE. Atas nama fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan fraksi. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah menyusun dan mengajukan raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kota Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu yang penyerahannya telah dilaksanakan secara resmi. Dari fraksi Demokrat dengan juru bicaranya Haji Yasmin Rahman. Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berdasarkan ketentuan pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Objek retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dasar dilakukannya perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu, yakni dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Sementara dari fraksi Gerakan Indonesia Raya dengan juru bicaranya Muhammad Yusuf Lapana SH. Wakil Wali Kota, saudara pimpinan sidang, anggota DPRD dan para undangan yang berbahagia. Selanjutnya, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra perlu memberikan catatan-catatan terhadap raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra mengharapkan kepada pemerintah daerah agar pemungutan retribusi menjadi lebih berkeadilan dalam tataran implementasinya. Dalam hal implementasi perda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu, maka hendaknya memuat nilai retribusi secara terinci dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip keadilan dan standar-standar kebijakan pemerintah. 2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas pokok-pokok pikiran yang mendasari perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu. Tentunya kita semua berharap pengajuan perubahan perda ini tidak hanya sekedar lakukan perubahan, akan tetapi bagaimana perubahan ini secara efektif dan produktif dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari fraksi Fakar Indonesia dengan juru bicaranya, Insinyur Ibrahim Suanda. Secara garis besar terhadap dua jenis retribusi yang diatur dalam ketentuan rancangan peraturan daerah ini, yakni pertama, retribusi persetujuan bangunan gedung sebagai objek atau perubahan nomenklatur dari isi mendirikan bangunan. Objek retribusi ini dipungut atas penerbitan persetujuan bangunan gedung dan penerbitan sertifikat layak fungsi
bangunan gedung yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi suatu bangunan sebelum dimanfaatkan. Kedua, retribusi izin trayek. Retribusi ini dipungut atas izin yang dikeluarkan kepada pengusaha pengangkutan kendaraan bermotor umum untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang pada trayek yang ditentukan dalam kota, meliputi penerbitan izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang taksi, kartu pengawasan, dan izin insidentil per sekali perjalanan. Selanjutnya, setelah mencermati rancangan peraturan daerah ini, fraksi kami menilai bahwa seluruh materi muatannya masih perlu kita diskusikan lebih lanjut, khususnya terkait besaran tarifnya. Sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan ke depannya, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim menyerahkan 3 rancangan peraturan daerah yakni terkait hukum, pajak, dan kebudayaan kepada DPRD Parepare pada rapat paripurna yang digelar beberapa waktu yang lalu. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Parepare yang dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haji Andi Nurhatinati Puesos didampingi Wakil Ketua 1 Haji Tasming Hamid SEMH pada rapat paripurna yang digelar di lantai 3 ruang rapat paripurna DPRD Kota Parepare dengan agenda penyerahan 3 ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare masing-masing tentang bantuan hukum, kebudayaan, dan pajak parkir pada Selasa 18 Oktober 2021. Ketiga ranperda inisiatif DPRD tersebut masing-masing dibacakan oleh Komisi Penyusul, yakni untuk ranperda terkait bantuan hukum dibacakan oleh Haja Asmawati Zainuddin. Hak asasi tersangka serta terdakwa sejak dia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Hadirin yang kami hormati, pemahaman perlindungan hukum bukan pada kesalahan tersangka atau terdakwa, melainkan hak asasi tersangka atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tidak sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dan merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Olehnya itu, tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Pengaturan mengenai bantuan hukum secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menegaskan bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Sementara ranperda inisiatif DPRD Kota Parepare terkait kebudayaan dibacakan oleh Haji Bambang Nasir. Dewan dan hadirin yang saya hormati, atas nama Komisi 2 DPRD Kota Parepare sebagai pengusul ranperda tentang kebudayaan, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan ranperda inisiatif Komisi 2 DPRD Kota Parepare tentang kebudayaan pada hari ini setelah melalui rangkaian proses yang dimulai dari pencarian isu, penyusunan serta melalui tahapan konsultasi publik. Maka Komisi 2 DPRD Kota Parepare sebagai inisiatif memberikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang kebudayaan. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, di era globalisasi saat ini teknologi terus berkembang memacu peradaban manusia yang semakin terus berubah. Tidak hanya perkembangan dari bidang teknologi, tetapi juga berkembang dari bidang budaya. Oleh sebab itu,
budaya asing dapat ditemu dengan mudah, terutama budaya barat yang tidak sesuai dengan adat budaya timur seperti Indonesia. Budaya asing dapat menambah edukasi bagi bangsa Indonesia, terutama di bidang ilmu pengetahuan, namun budaya asing tidak selalu berdampak positif. Karena dengan adanya budaya asing, budaya kita sendiri mulai diabaikan. Budaya itu sangat penting karena bangsa yang besar adalah bangsa yang berbudaya. Cepatnya perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi yang dapat mempengaruhi kebiasaan nenek moyang dari turun-temurun masyarakat Bugis di kota Parepare yang memiliki keberagaman dan kekayaan budaya berupa bahasa, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, permainan rakyat, olahraga tradisional dan lain-lain yang harus dilestarikan melalui serangkaian langkah strategis berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Dan untuk ranperda inisiatif terkait pajak parkir dibacakan oleh Haji Mulyadi. Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Inisiatif untuk melahirkan Perda Kota Parepare tentang pajak parkir tentunya tidak akan dilepas dari landasan yuridisnya. Untuk penyelenggaraan hal tersebut terkait dengan diwakili pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini, desain peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan daerah telah menetapkan jenis pajak, salah satunya pajak parkir, yang dapat diselenggarakan oleh daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam konteks penetapannya pajak daerah berdasarkan ketentuan pasal 95 ayat 1 Undang-Undang tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, bahwa perpajakan daerah sebagai salah satu komponen pembentukan struktur pendapatan daerah. Di dalamnya, kerangka keuangan daerah sesungguhnya masih ada tingkatan yang belum maksimal dalam pengelolaannya. Posisinya masih berada jauh di bawah komponen pendapatan daerah lainnya, yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kendati komponen perpajakan daerah ini dalam kurun waktu tertentu mengalami peningkatan dari sisi nilai, namun tetap memerlukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi dalam menetapkan jenis pajak daerah baru dari sisi pengelolaannya. Ranperda ini nantinya menjadi landasan yuridis dan acuan bagi pemerintah Kota Parepare dalam melahirkan kebijakan pengembangan potensi di wilayah di Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kota Parepare meluncing batik Cinta Ainun Habibi tepat di Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-352 dengan corak ikon wisata. Hadirnya batik khas Parepare ini sebagai wujud sinergitas antara Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 1405 Parepare dan Dekranasda Parepare dalam berkarya. Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 40 Dim 1405 bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Parepare kini menghadirkan batik khas Parepare. Batik bercorak ikon wisata dan kerajinan tangan masyarakat Parepare ini dinamai batik Cinta Ainun Habibi. Batik tersebut dilaunching tepat di Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-352 yang jatuh pada 19 Oktober hari ini. Launching dipusatkan di Balai Ainun Habibi Kota Parepare pada Selasa 19 Oktober 2021. Dalam launching tersebut, Ketua Dekranasda Parepare Haja Erna Rashid Taufan tidak dapat menahan haru. Karena cita-cita saya ini sebetulnya sejak tahun kedua masuk tahun ketiga Bapak Wali Kota Parepare, saya ingin sekali dan saya sudah intensif melakukan pergerakan itu, tetapi ya belum menghasilkan sesuatu yang saya harapkan. Nah tiba-tiba di tahun ke berapa ini ya? Ketujuh ya? Ketujuh kan periode kedua ya. Ada Ibu Dandim, dia baru masuk di Parepare, kami diskusi tentang itu.
Dan sebentar saja diskusinya itu. Kemudian ya alhamdulillah berkat karunia Allah, bantuan Allah, kemudian ini sangat mudah ternyata. Ya mungkin saya yang diuji kesabaran karena kemarin sempat sudah tidak berharap lagi ya seperti itu, dan ini memberikan pelajaran yang berarti buat saya bahwa ketika niat kita sudah baik, ketika niat kita sudah tulus, kan niatnya itu membantu masyarakat ekonomi UKM-nya, nanti Allah yang menyelesaikan. Kita cuma bisa berniat, bertekad yang baik, insya Allah akan memudahkan seperti itu. Sementara Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Cabang 40 DIM 1405 Nur Khalifah mengatakan, hadirnya batik khas Parepare sebagai wujud sinergitas antara Persid KCK Kodim 1405 dan Dekranasda Parepare dalam berkarya. Launching batik Cinta Ainun Habibi yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim ini diakhiri dengan fashion show yang menampilkan busana rancangan Erna Rashid Taufan dan Frida Nursanti yang merupakan owner Frida Aulia Indonesia. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Selatan ke-352, sejumlah guru di SMP Negeri 2 Parepare kompak mengenakan busana adat. Seperti apa kekompakannya? Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-352, para guru di Parepare mengajar dengan mengenakan baju tak seperti biasanya. Guru-guru perempuan tampil anggun dan menawan, serta guru pria terlihat gagah dengan baju adat tradisional yang dikenakan. Seperti di UPTD SMP Negeri 2 Parepare, guru terlihat mengenakan pakaian adat tradisional Sulawesi Selatan, seperti baju bodo Bugis, labu Makassar, dan baju adat Toraja. Kepala UPTD SMP Negeri 2 Parepare Haja Sri Eni Lutfia mengatakan, meski menggunakan baju adat, namun para guru tetap nyaman dalam melaksanakan rutinitas dalam mengajar di kelas. Sri juga mengatakan, penggunaan baju adat itu dalam rangka memeriahkan HUT Provinsi Sulawesi Selatan yang jatuh pada 19 Oktober hari ini. Ini ada yang unik di SMP Negeri 2 Parepare, yaitu beberapa orang guru, tidak juga semua tetapi beberapa orang guru, itu mengajar dengan menggunakan pakaian adat Sulawesi Selatan. Yang datang tadi ini di pagi hari saya melihat ada yang berpakaian Toraja, ada yang berpakaian baju bodo dan sebagainya. Ada yang berpakaian baju bodo klasik, ada pula yang modern seperti itu. Hal ini karena hari ini adalah hari ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-352. Selamat untuk provinsi kita tercinta. Beberapa di antara guru-guru kami ini tampil di kelas dengan menggunakan baju adat tersebut. Nah, perasaan ibu saya karena kita bangga menjadi warga Sulawesi Selatan. Salah seorang peserta didik UPTD SMP Negeri 2 Parepare yang ditemui tim TV Peduli mengungkapkan kekaguman atas penggunaan batik yang digunakan para guru dalam proses pembelajaran pada hari ini. Bagus, karena ini suatu pelestarian budaya, dan anggun karena ini juga pertama kali saya melihat guru saya memakai baju adat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare kembali mensosialisasikan pengelolaan pengaduan masyarakat. Masyarakat bisa mengadukan tindak perusakan dan pencemaran lingkungan sehingga potensi perusakan dan pencemaran lingkungan menjadi minim. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Parepare kembali mensosialisasikan pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengaduan itu terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH yang dilaksanakan di Hotel Bukit Kenari pada Selasa 19 Oktober 2021. Kegiatan ini disosialisasikan pada seluruh LPMK, Lurah, Camat, juga komunitas peduli lingkungan. Mereka merupakan stakeholder yang dapat menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan yang terjadi di Kota Parepare. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Jenamar Aslan menjelaskan, setelah adanya aduan, pihaknya akan melakukan verifikasi dan pengawasan intensif, sehingga potensi perusakan dan pencemaran lingkungan menjadi minim. Ia juga menambahkan, pengawasan yang dilakukan termasuk evaluasi terkait izin-izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kota Parepare terhadap pelaku usaha yang bisa saja menimbulkan potensi dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan. Kita terus melakukan evaluasi terkait mengenai izin-izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah kota terhadap
pelaku-pelaku usaha yang memang bisa saja menimbulkan potensi dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan itu. Jadi kita ingin intensif terus melakukan pengawasan dan pemantauan. Dalam peraturan ini, Jenamar juga menekankan adanya sanksi yang diberikan, yakni sanksi administrasi, sanksi perdata, bahkan sanksi pidana. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.